Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas mengenai perawatan burung murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Sebelum masuk ke tema ya, tema pada malam hari ini, teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengenal karakter dari burung murai batu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita sambut dulu intro yang satu ini. Check it out. Oke, teman-teman, temanya mengenal karakter burung murai batu ya. Untuk mengenal karakter burung murai batu sebelumnya ya, ini pasti fungsinya untuk apa? Pasti fungsinya untuk perlombaan ya. Agar kita bisa mengetahui settingannya dan kita bisa memahaminya ya. Agar apa? Agar kita bisa menjuarai di setiap event atau di setiap perlombaan. Nah, sebelum kita setting itu sebaiknya kita paham betul ya dari watak dan karakter burung murai batu kita ya. Karakter seperti apa? Nah, untuk mengenal karakternya, alangkah baiknya teman-teman untuk yang pemula-pemula nih, lebih baik mulai dari yang lolohan. Kalau punya waktu, itu bisa mengenal karakter jauh lebih dalam dibandingkan kita hanya mendapatkan burung yang instan. Itu jauh berbeda, teman-teman. Karena karakter itu tumbuh seiring bergulirnya waktu, teman-teman. Seperti pepatah Jawa ya, "Witing tresno jalaran saka kulino." Lah itulah, kurang lebih ya ikatan karakter dengan pemiliknya seperti itu ya, antara murai batu dengan perawatnya ya, interaksi itulah yang disebut karakter. Nah ya, karakter contohnya dari kebiasaan mandi, terus dia gemprong-gemprong di EF berapa ya, dia minta umbaran seminggu berapa kali. Dalam durasi penjemuran berapa lama, lah itulah semuanya dibungkus jadi karakter atau kebiasaan burung ya, atau kesukaan burung murai batu di top performnya, itulah yang karakter ya teman-teman ya. Jadi untuk mengenal karakter sendiri itu tidaklah mudah ya, tidak serta-merta ngelihat seminggu, sebulan langsung hafal karakternya itu tidak teman-teman ya, itu butuh proses ya. Untuk mengenal karakternya itu butuh proses dan butuh waktu. Nah, prosesnya apa? Prosesnya ya konsisten harian. Kita lihat, kita amati ya. Terus kita kasih ya sesuai keinginan dari burung murai batu sendiri. Tapi kalau kita memulainya dari lolohan itu jauh lebih enak. Awalnya kita hanya memberi makan berapa jam sekali di lolohan. Terus dia beranjak ke trotol, kita bisa memahami karena kita sering interaksi ya, sering interaksi akhirnya terbentuklah ikatan chemistry antara perawat dengan burung ya kan, karena keseringan, sering ya. Mungkin banyak ya teman-teman juga pecinta kucing ya, terus ada chemistry kalau kucingnya belum pulang dia ngerasa gimana ya. Nah, kurang lebih seperti itu juga karena terlalu seringnya instannya mereka berhubungan ya. Jadi satu sama lain saling keterkaitan gitu loh. Untuk murai batu pun sama. Jadi kalau kita eh, menyiapkan dari kecil itu karakternya pun terbentuknya akan kuat ya, akan kuat. Jadi kita tahu betul nanti seusia trotol, murai batunya minta mandi berapa kali, minta makannya EF-nya berapa jumlahnya ya kan. Terus, jemurnya juga sama, nanti masuk ke pastol biasanya mulailah tuh, murainya sudah ngeplong, sudah mulai enak ya kan, terus mencoba untuk settingan. Nah, dari settingan inilah kita belajar mengenal karakternya lagi. Ketika diberikan pakan tiga-tiga, kok burungnya diem dan lesu, lalu kita simpen tuh dalam pikiran kita, kok burungnya lesu, oh tadi hanya dikasih makan tiga-tiga. Oke, besok lagi dikasih 4-4, nextnya minggu depannya 4-4, kok masih, kurang semangat untuk hariannya, belum bongkar-bongkar, belum bunyi, bulunya masih ngembang, dipahami lagi, dimasukkan lagi ke hati. Jadi butuh proses.
Akhirnya ketemulah settingan di 77. Wah, di 77 burung masih makan fur, terus burung nggak terlalu gacor ya kan, tapi pas giliran dilombakan juara. Karena untuk mengenal karakternya memang benar-benar butuh proses ya teman-teman. Dari semua itu dan kita tahu settingannya ya karena setelah kita mengenal karakter atau watak dari burung murai batu itu sendiri. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk mengenal karakter itu tidaklah mudah, butuh proses. Tempaan ya, tempaan harian. Emang butuh waktu, nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Jadi butuh waktu. Terkadang saja untuk merubah settingan kalau yang benar menurut standarnya itu minimal 2 minggu, seminggu lah paling cepat ya. Settingan seminggu paling cepat baru boleh dirubah ya. Selain di atas seminggu, di bawah seminggu tidak boleh nanti malah kacau. Untuk burung murai batunya malah kacau untuk settingannya. Jadi nunggu seminggu dulu. Kalau udah seminggu kok belum cocok, belum ketemu, ya kan? Ini seminggu pun termasuk cepat teman-teman. Kalau saya merekomendasikan 2 minggu lah. Jadi seminggu itu masih sama dan 2 minggunya juga masih sama. Setelah 2 minggu ada settingan kenaikan EF atau penurunan EF namun kondisi burungnya tidak berubah, ya berarti kita ganti lagi. Kalau udah 2 minggu ya, kalau udah 2 minggu saya sarankan sih gitu. Nah untuk mengganti-ganti inilah itu kalau berulang-berulang, itulah yang namanya karakter. Membentuk karakter itu dari situ. Jadi memang butuh proses. Kadang satu langkah aja membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi kalau kita mau memahami betul-betul murai batu kita, ya memang butuh waktu dan butuh proses yang tidak sebentar. Itu ya untuk mengenal karakter itu tidak semudah yang ditanyakan. Seperti 1 tambah 1 2 itu tidak ya. Untuk mengenal karakter memang harus benar-benar paham betul kemauan si burung. Jadi mungkin ya oke lah mengenal karakternya baru 0, berapa persen gitu loh. Nah itulah kadar-kadarnya untuk karakter juga ada sampai 100%. Kalau 100% dia biasanya sudah terjalin chemistry. Jadi dia ada feeling kalau mau berangkat, kayaknya nggak kerja nih, maka kalau dia berangkat burungnya juga nggak akan kerja maksimal. Nah seperti itu ya. Tapi kok enak nih, kayaknya, juara ini, pikirannya enak, nggak ada masalah, nggak ada puyeng, akhirnya waktu lomba pun burung kerja maksimal dan juara. Nah itu ikatan-ikatan seperti itulah teman-teman ya, yang, bisa dipahami tingkat dari paling tinggi di, mengenal karakter dari burung murai batu. Burung murai batu itu enak kok teman-teman ya. Kalau kita sudah melolosnya dari kecil kita nanti akan paham perawatannya ya, akan paham betul. Terus kalau ada perubahan sikap dari burung murai batu juga kita hafal ya, hafal. Kok burung biasanya bunyi ini enggak bunyi, kok burung, kotorannya kok seperti ini, kok burung makannya sisa. Jadi kita tidak serta-merta ini ya, kita juga belajar. Jadi karakter itu juga tiap hari dipupuk 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 terus, hingga pada akhirnya kita mampu mengenali karakter dari burung murai batu kita sendiri. Kalau kita sudah memegang karakter dari burung murai batu kita sendiri, ya udah seharusnya kita setiap berangkat pasti prestasi. Seperti Osaka contohnya teman-teman, setiap berangkat oke ya kan? Setiap berangkat oke. Jadi maksudnya dia hanya ambisi di perawat. Jadi kalau pas ambisi dan, padahal sudah ada chemistry ini nggak yakin tapi dipaksa jalan, nah pasti biasanya di situ ya nggak jalannya. Tapi setelah mabung kedua ini Osaka alhamdulillah ya teman-teman setiap minggu dia bisa diajak jalan-jalan. Terima kasih sudah mampir ya, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah, konten